Anda kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, uji coba LRT Jabodebek berlangsung hingga 15 Agustus 2023 mendatang hanya dengan membayar Rp1 saja. LRT Jabodebek juga dilengkapi dengan sistem Communications Based Train Control yang menjadikan pengoperasian LRT tanpa masinis dan paling canggih di Indonesia. Memasuki hari ketiga uji coba LRT Jabodebek, penumpang hanya membayar Rp1 saja. Masyarakat dapat menggunakan layanan LRT Jabodebek secara komersil mulai tanggal 26 Juli 2023 mendatang. Uji coba LRT dengan para stakeholder di Stasiun Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat pun dimulai hari ini. LRT juga dilengkapi sistem Communication Based Train Control, artinya LRT dapat dikendalikan tanpa masinis dan termasuk kereta tercanggih di Indonesia. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa ini juga sudah mengusung dari adanya kategori Grade of Automation Level 3, di mana ini juga menjadi kereta yang paling canggih di Indonesia. Sementara itu dari segi fasilitas ini sebenarnya tidak jauh berbeda antara LRT dengan fasilitas dari moda transportasi berbasis rel lainnya, di mana untuk moda transportasi dari LRT ini mampu menampung sebanyak 1.308 penumpang dengan 174 penumpang duduk, dan sisanya ini dapat berdiri dengan berpegangan pada hand grip yang sudah disediakan oleh pihak LRT. Masyarakat dapat menggunakan layanan LRT dengan mengisi link pendaftaran dari situs resmi LRT dan telah tersedia di 3 stasiun berbeda, yaitu Stasiun Jatimulya, Stasiun Cibubur, dan Stasiun Duku Atas, Jakarta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Salam Rahman, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menerima pengembalian uang dari Magdir Ismail, Kejaksaan Agung akan menyelidiki siapa pengirim uang berjumlah Rp27 miliar itu. Dari hasil pemeriksaan Magdir Ismail kemarin, pihak yang memberikan uang tersebut merupakan seseorang berinisial S. Magdir Ismail dan stafnya Handika Honggowongso tidak mengetahui siapa sosok berinisial S tersebut saat diperiksa kemarin. Kejagung pun bergerak cepat dengan menggeledah kantor hukum Magdir di kawasan Menteng, tempat uang tersebut diberikan. Kejaksaan Agung akan menelusuri asal-usul uang senilai Rp27 miliar itu dan akan menentukan ada tidaknya unsur pidana dari pemberian uang tersebut. Kejaksaan Agung juga tidak dapat memastikan bahwa pengembalian uang tersebut bisa meringankan hukuman Irawan Hermawan. Sampai saat ini kami masih mendalami hasil pemeriksaan dan hasil pengecekan lapangan kami. Saat ini tim kami masih mengevaluasi dan berusaha untuk mengembangkan dengan data-data yang ada yang sudah dikumpulkan. Kami akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau dari hasil penggeledahan kemarin, Pak? Kalau hasil penggeledahan kan kami tentu saja belum bisa menyampaikan ya. Tapi yang jelas apapun yang kami temukan di lapangan pasti akan kami cocokkan dengan hasil pemeriksaan saudara Magdir dan Handika untuk kita upayakan untuk kita kembangkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sampai saat ini kami belum bisa memandang uang tersebut sebagai pengembalian. Ya, kami baru mendudukkan uang itu sebagai uang yang diserahkan. Statusnya apa? Apakah untuk pengembalian kerugian negara atau kalau ada kaitannya dengan kejahatannya atau uang hasil kejahatan itu barang sitaan. Kasus korupsi pengadaan BTS 4G merugikan negara hingga Rp8 triliun. Sebelumnya, jaksa mengungkapkan aliran dana tersebut mengalir ke mantan pejabat Kominfo dan beberapa pihak terkait. Kejaksaan Agung dituntut transparan dan profesional dalam mengusut dugaan aliran dana di kasus BTS 4G Kominfo. Sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung telah diberi wewenang untuk mengungkap kasus yang merugikan negara hingga Rp8 triliun. Sebelumnya dalam dakwaan Johnny G. Plate,
Jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Johnny G. Plate menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dengan dicicil 500 juta per bulan sebanyak 20 kali dari bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022. Uang tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan, penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Pemberian dana tersebut diduga upaya dari tersangka untuk memuluskan kasus BTS agar tak ada yang mengusik. Dan berikut perincian aliran uang ke Johnny G. Plate CS dengan memperkaya diri, orang lain, dan korporasi, antara lain Johnny G. Plate sebesar 17 miliar 848 juta 308 ribu rupiah. Kemudian Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. Lalu Yohan Suryanto sebanyak 453 juta 608 ribu 400 rupiah. Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, Windy Purnama 500 juta rupiah, dan Muhammad Yusrizky Mulyawan 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika Serikat. Transparansi dan profesionalitas jadi kunci Kejaksaan Agung menjaga wibawa penegakan hukum untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau seleksi tim nasional U17 di Stadion Atletik Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Seleksi ini untuk mencari bakat terbaik jelang Piala Dunia U17 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti, pelatih Timnas U20 Indra Safri, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memantau langsung seleksi Timnas U17 yang berlangsung di Stadion Atletik Jakabaring, Kota Palembang. 126 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan, Bengkulu, Babel, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi antusias menunjukkan skillnya agar lolos seleksi Timnas U17. Legenda penyerang sepak bola nasional Budi Sudarsono dan Ruli Nere dilibatkan untuk mencari pemain terbaik dari kota Palembang dan sekitarnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kota Palembang ditunjuk menjadi lokasi seleksi Timnas U17. Ia berharap Sumatera Selatan dan sekitarnya bisa menyumbang punggawa Timnas di Piala Dunia U17. Tentu hari ini ada di Sumatera Selatan, Palembang khususnya, untuk kita melihat tadi siapa pahlawan masa depan Indonesia. Apalagi tadi yang disampaikan Coach Indra dan Coach Bima Sakti, U17 sebagai tuan rumah ini akan menjadi fondasi awal untuk kita membentuk juga keberlanjutan daripada U20, U23. Kita lihat di lapangan memang bagus, kita nggak peduli itu anak siapa, daerah mana, agama apa, kemudian ras apa, kita tetap memberikan kesempatan. PSSI mencari pemain kelahiran 1 Januari 2006 hingga 31 Desember 2007 yang memiliki tinggi badan minimal 170 cm dengan kualitas fisik dan skill individu sepak bola yang baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.